Rasanya jantung ini berdetak tak karuan. Ia ada di dekat, tapi bukan milikku lagi. Benih yang ia tanam sudah bersemayam dan akan segera melihat dunia. Apa yang akan kukatakan pada anakku nanti kalau bertanya siapa ayahnya? Apakah Mas Ismail mengenaliku? Ia berusaha mengajak komunikasi dan bahkan melangkah mendekat, seolah ingin melihat wajahku lebih dekat. Untung aku cepat beranjak ke dekat kompor, seolah sedang sibuk masak. Padahal jantung ini berdetak kencang, takut ketahuan. Ya, belum siap rasanya bertemu dia dan mengatakan, "Ini anakmu ada di rahimku, Mas." Terduduk lemas, keringat dingin bercucuran. Mendadak badan ini terasa lemah. Baru sedikit beraktivitas sudah kelelahan, seolah melakukan pekerjaan berat. Mungkin efek hamil muda dan pikiran. Aku tidak boleh kalah dengan berlarut sedih atau terluka. Yang di rahim tidak pantas mendapatkan ini, karena akan berpengaruh padanya. Aku harus kuat. Harus. Maaf, Bu. Maaf sekali. Aku tidak bisa menerima bantuan itu. Loh, kenapa, Sarah? Alis Bu Maryam langsung berkerut menatapku. Ya, mungkin aku kedengaran sok dan menolak bantuan beasiswa untuk Tia dari perusahaan Mas Ismail ataupun dari yayasan Mami. Bukan tanpa sebab, hanya tak ingin berhubungan lagi dengan mereka. Aku pasti dihina kalau ketahuan yang menerima bantuan adalah Tia. Sudah terbayang bagaimana Mami mencaci dan merendahkan anakku, seolah aku melakukan kesalahan yang besar. Yang telah terjadi sudah cukup aku tahu siapa dia dan putranya. Hei, Sarah, kenapa ditolak? Kamu kan butuh biaya buat pendidikan dia. Kesempatan tak datang 2 kali loh, ujar Bu Yuni yang duduk di sampingku. Tidak mungkin aku bercerita tentang siapa mereka sebenarnya. Bu Maryam teman Mami dan terdengar sangat akrab. Begitu juga dengan Ririn dan Mas Ismail. Hubungan mereka sangat baik dalam dunia sosial. Lah aku siapa? Hanya seorang yang baru dikenal lantaran diterima kerja di panti asuhan ini. Namun tidak untuk Bu Yuni. Ingin bercerita, tapi bukan di depan Bu Maryam. Maaf Bu Maryam, saya hanya tak mau berhutang budi. Sarah, ini yayasan dan program beasiswa dari perusahaan Nak Ismail. Tidak ada istilah hutang budi di sini. Mereka menyalurkan bantuan semata-mata demi amal. Iya, Sarah, seharusnya kamu beruntung. Anakmu ditawari 2 beasiswa sekaligus. Tapi, Bu, aku masih sanggup membiayai Tia. Maaf sekali, aku tidak bisa menerima bantuan itu. Bu Maria menghela napas besar. Aku tahu, ia kecewa dengan sikapku. Sebenarnya, Ibu merasa tak enak menolak setelah mereka tawarkan. Maaf, Bu, maaf sekali. Alangkah baiknya bantuan beasiswa itu dialihkan ke anak yang lain. Kalau dialihkan, mungkin mereka tidak tersinggung. Tapi anak berprestasi seperti Tia itu jarang di sini, Sarah. Maaf, Bu, liriku tetap merasa tidak enak, tapi harus menolak karena takut akan menimbulkan masalah berlanjut. Ya sudah, kalau itu maumu, Sarah. Jujur saja, ada rasa tak enak kala menelepon Nak Ismail dan ibunya untuk menolak. Mereka orang-orang baik yang selalu menyalurkan bantuan ke panti asuhan ini dan panti asuhan lainnya. Semoga saja mereka tidak tersinggung. Ya, Sarah, kenapa ditolak sih? Ibu kalau jadi kamu bakalan langsung terima. Bu Yuni masih menyayangkan keputusanku. Aku hanya diam
dengan rasa tak enak dengan Bu Maryam. Kalau seandainya yang menyalur bantuan bukan dari Mas Ismail dan maminya, mungkin sudah aku terima dengan senang hati. Ya, anakku sangat butuh biaya pendidikan. Ibu, Nak Ririn, ayo masuk. Tiba-tiba Bu Maryam bangkit dari duduk dan melihat ke arah pintu. Dek, nama yang dipanggil berhasil membuatku dalam kegelisahan. Takut ketahuan. Segera ku pakai masker yang masih bergantung di leher, mengikat talinya ke belakang jilbab yang menempel di kepala. Untung masker ini besar hingga menutupi seperti memakai cadar. Kenapa aku tak dengar suara mobil masuk? Ya Tuhan, kenapa juga mereka balik lagi ke sini? Tadi di atas mobil, ponselku gak nyadar ketinggalan, Bu. Maryam, terdengar suara Ririn menanggapi. Aku masih duduk membelakangi pintu tanpa menoleh ke mereka. Pasti ada Mas Ismail. Aku takut mereka mengenaliku. Aku bangkit berdiri, ingin segera ke dapur, tepatnya menghindari mereka. Namun, baru membalikan badan ke arah dapur, Mami sudah berdiri hingga menghalangi langkahku. Tadi pas lihat di meja, kok ada HP bagus. HP ibu tidak sebagus itu. Pas nyentuh layarnya, ada foto suami istri yang sangat serasi dan tentu orang berduit yang baik hati. Puji Bu Maryam. Tuhan, kenapa hati ini merasakan perih mengingat siapa suami yang dikatakan Bu Maryam di ponsel Ririn? Apakah rasa ini terus ada di hati dan sangat menyiksa? Atau bisa jadi karena di rahim ini ada benih dari suami Ririn? Tentu sangat serasi. Aku beruntung mendapatkan menantu kedua seperti Ririn. Bu Maryam, timpal Mami masih berdiri. Ternyata aku tidak diakui. Ya, Dokter Ririn adalah menantu idaman. Bu Maryam masih memuji Ririn. Sebentar, diambil dulu HP Nak Ririn karena ada di meja kamar. Bu Maryam bangkit dari duduk, lalu beranjak ke kamar yang pintunya tak jauh dari kursinya berdiri duduk. Bagaimana caraku ke dapur? Mami masih berdiri menghalangi langkah, sementara di samping kiri ada Bu Yuni dan Ririn duduk. Jika aku lewat depan mereka, tentu banyak yang harus dilewati, dan tidak mungkin aku melewati atas meja. Hei, kamu yang menolak bantuan dari yayasan dan perusahaan putraku. Mami menatapku. Kupalingkan ke Bu Yuni. Ia seperti agak terkejut dengan ekspresi mata membulat. Mungkin terkejut dengan cara bicara Mami yang terdengar ketus. Sifat asli Mami terlihat lagi. Aku diam, menundukkan wajah. Semoga Mami dan Ririn tidak mengenali karena aku memakai masker dan jilbab. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mami masih berdiri menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku sering dengar, kalau orang kaya sok itu wajar, tapi kalau orang miskin sok itu luar biasa tak tahu diuntung. Sindir Ririn sambil berkaca di cermin kotak bedaknya. Aku tetap diam agar mereka tidak mengenali suaraku. Kulihat di pintu tidak ada orang lagi. Mungkin Mas Ismail di atas mobilnya. Syukurlah. Iya, zaman sekarang banyak orang miskin sok. Ya, gak sadar diri gitu, Rin. Tahan, Sarah. Jangan bersuara, batinku. Intinya, udah miskin, arogan lagi. Ririn masih melontarkan ucapan pedasnya. Maaf Bu, teman aku ini bukan seperti ini. Ia hanya merasa masih bisa membiayai anaknya karena kerja di sini. Bela Bu Yuni. Di sini aku merasa Bu Yuni orang yang sangat baik padaku. Padahal ia belum tahu alasan sebenarnya.
kenapa aku menolak bantuan itu. Ia juga tahu aku sangat butuh biaya. Oh, berarti benar ya, dia orangnya. Mami menunjukku. Iya, Bu. Lagian masih ada yang paling membutuhkan dari anak temanku ini. Makanya ia menyerahkan bantuan itu pada anak lain yang berstatus yatim piatu. Bu Yuni sangat tahu cara membelaku. Tapi maaf saja, bantuan dari kami bukan dia yang menentukan kemana kami salurkan, meskipun penggantinya anak yatim piatu. Angkuh sekali Mami bicara. Ya, maafkan kami. Kami hanya berpikir sesuai pikiran kami yang hanya orang kampung. Bu Yuni terdengar merendah, tapi aku tahu ia pasti geram dengan cara bicara Mami dan Ririn. Makanya, Bu, pendidikan itu penting. Seperti aku, sekolah kedokteran. Aku yakin orang-orang di kampung sekitar sini jarang yang bisa menempuh pendidikan seperti aku. Oh, iya. Sekolah kedokteran sangat mahal. Harus jual tanah dulu baru bisa sekolah itu. Makanya, pendidikan itu menentukan isi pikiran seseorang. Iya, tapi kami di sini lebih mementingkan pendidikan agama karena biaya murah dan bermanfaat di akhirat. Jawab Bu Yuni. Aku suka dengan jawaban Bu Yuni. Ia bisa menampar dua manusia yang menyumbang demi pencitraan karena status sosial agar dipuji banyak orang. Mereka memakai topeng hingga terlihat baik di mata masyarakat. Aku baca di surat kabar Ririn juga akan terjun ke dunia politik. Aku capek dengan manusia seperti Anda. Mami duduk di kursi di samping kursi Bu Maryam duduk barusan. Syukurlah aku bisa segera ke dapur. Tanpa menunggu lama, aku langsung melangkah ke dapur. Apa ia tak punya sopan santun? Main lari aja tanpa minta maaf. Terdengar suara Ririn masih terdengar ketus. Aku tak peduli dan masuk ke pintu dapur. Akan tetapi, langkahku terhenti melihat Mas Ismail sudah berada di dapur. Mungkin ia masuk lewat pintu belakang yang dibiarkan terbuka. Apa yang ia cari ke dapur? Bukankah Mami dan Ririn ada di ruang tamu? Maaf, saya mau bicara sesuatu, ucap Mas Ismail melihat padaku. Bersambung.